mengetahui bahwa putranya telah menghamili putri orang lain. Sang ayah berkali-kali menamparkan anaknya. Di sisi lain, sang ayah mengetahui putrinya sedang hamil. Memukul dadaku seperti orang gila. Kesalahan sementara dan sikap keras kepala dua anak membuat ayah sangat kecewa. Kembali ke kamar, keduanya mengirim SMS untuk menanyakan situasinya. Gadis itu menyadari keegoisannya, itu akan menimbulkan kerugian besar bagi ayah. Tapi jika kamu tidak melakukan itu, kamu akan menjadi lemah. Anak laki-laki itu menghiburnya bahwa semuanya akan berlalu. Ku akan selalu ada di sampingmu. Gadis itu terharu hingga menangis. Semoga mereka hidup bahagia di masa depan. Setelah saling mengucapkan selamat malam, anak laki-laki itu diam-diam menemukan pekerjaan paruh waktu. Mulai hari ini saya akan menjadi ayah sejati. Keesokan paginya, pria tersebut membersihkan benda-benda yang jatuh ke tanah. Ia bertanya, saya tidak bersekolah lagi. Kenapa kamu masih memakai seragam? Pria itu memberitahu ayahnya bahwa dia akan memberitahu gurunya tentang bolos sekolah hari ini. Jika Anda ingin mati, lanjutkan. Jika kamu ingin mati, putus sekolah. Di sisi lain, Yang Jo tetap mengenakan korset. Ketika saya keluar, saya melihat sarapan lezat yang dimasak oleh ayah saya. Dan meninggalkan catatan tempel di atas meja. Sang ayah tetap bersikeras membawa putrinya ke rumah sakit. Setelah terdiam, Yang Jo meletakkan tas sekolahnya. Lepaskan korset lagi. Ia juga akan dengan tenang menghadapi segala sesuatunya layaknya seorang ibu. Dua orang berdiri di depan pintu kelas. Sesekali, teman-teman lewat dan menggodanya. Ada juga orang yang mendukung keduanya. Ada juga teman sekelas yang membuat keributan. Kali ini, Sun Mi maju membawa suara teman-teman sekelasnya. 90% siswa setuju. Yang Jo akan terus bersekolah setelah melahirkan. Keduanya tersenyum, namun sebagai seorang guru mengkritik mereka dengan keras. Siswa teladan sepertimu sangat tidak tahu malu. Apakah mencintai seseorang itu salah? Sanggahan gadis itu ditanggapi dengan ceramah seorang guru. Mereka tidak hanya mempermalukan guru mereka, membawa nasib buruk bagi siswa lain. Saat itu, wali kelas yang juga sedang hamil masuk. Ketika dia melihat suara dari teman-teman sekelasnya, tanyakan pada ayahmu apakah kamu setuju. Gadis itu kecewa dan berkata tidak. Meskipun kami berbeda pendapat, kami telah memutuskan untuk memiliki bayi. Kemudian wali kelas mengatakan pihak sekolah mengharapkan mereka dipindahkan ke sekolah lain. Orang itu berkata bahwa mulai hari ini dia tidak akan bersekolah lagi. Apa yang dia lakukan pastinya untuk melindungi gadis itu. Menghadapi pilihan sekolah, ia mengambil isi peraturan HAM mahasiswa. Namun semuanya baru bisa diputuskan setelah orang tua datang. Apakah kamu tidak lelah? Sangat lelah. Seharusnya kamu bersikap lebih baik pada Yang Jo. Ya. Dia dulunya adalah orang jahat. Di masa lalu, dia adalah seorang gangster jalanan yang berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Sekarang seseorang menjalankan esnya sendiri. Orang lain mulai menjual hotdog. Mereka dulunya adalah sepasang saudara angkat. Mengapa hal itu berkembang menjadi situasi tidak puas seperti sekarang ini? Sung Il diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya lagi di sekolah menengah. Haesik akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Saat itu mereka sangat menghargai persahabatan. Ketika Sung Il tumbuh dewasa, dia menjadi gangster jalanan. Untuk menyelamatkan Haesik, orang-orang datang mencarinya. Berlututlah dan mohon untuk mengorbankan martabat Anda sebagai seorang pria. Menyaksikan Sung Il dipukuli, dia tidak memilih untuk melarikan diri sendirian. Panik dan mencari bantuan dari petugas polisi. Lihatlah Sung Il yang terluka. Haesik mencoba yang terbaik untuk menggendongnya dan berlari. Mari kita menjadi mertua saat Yang Jo besar nanti. Baiklah kawan. Kita harus menjadi mertua. Yang Jo menerima telepon dari Haesik. Dia bertanya kepada putrinya mengapa dia tidak meneleponnya sepulang sekolah. Putrinya dengan tegas mengatakan dia tidak akan pergi ke rumah sakit. Guru juga mengundangnya ke sekolah. Haesik memecahkan balok es ke tanah. Saya hendak menguliahi putri saya ketika pihak lain menutup telepon. Dia berteriak seperti orang gila. Juga mengutuk di mulutnya. Haesik, yang dulunya selalu lembut, tiba-tiba menjadi seperti ini. Semua orang di pasar terkejut. Kedua ayah itu bertemu di kamar mandi. Sung Il mengeluarkan segepok besar uang dari sakunya, lalu membuangnya ke wastafel. Bawa Yang Jo ke rumah sakit yang lebih baik untuk mengeluarkan bayinya. Jangan menunda. Haesik terdiam beberapa saat. Kemudian lihat jumlah yang ada di wastafel. Lalu pegang tanganmu erat-erat. Berjalan menuju kios Sung Il seolah tersesat. Para tetua yang dia abaikan. Haesik bereaksi seperti itu karena saat itu dia sedang asyik bertaruh. Anda tidak hanya akan kehilangan seluruh tabungan Anda. Putrinya pulang dan sedang melukis sendirian. Saat dia membuka lemari, semua pakaian istrinya sudah hilang. Aku sangat lapar. Keluarga bahagia putus karena ini. Lalu dia mengajak Yang Jo mencari Sung Il.
memintanya untuk membantuku untuk terakhir kalinya. Namun karakter Haesik yang tidak pernah menyesal mengecewakannya, terhenti saat mendengar ibu Yang Jo melarikan diri. Melihat Yang Jo, dia belum makan apapun dalam sehari. Dia berjalan perlahan ke sisi anak itu. Katakan padaku untuk memberimu uang. Tolong beri saya uang, karena anak Sung Il memberinya semua uang di dompetnya. Dia kemudian memberitahu Haesik, apakah Anda senang menggunakan putri Anda untuk meminta uang? Makanan yang bau dan mengemis. Gara-gara pernyataan tersebut, hubungan keduanya putus total. Datanglah ke Sung Il. Dia melemparkan uang ke wajahnya. Perang disparitas kekuasaan pun dimulai. Seberapa dalamkah persaudaraan saat itu? Seberapa keraskah tinju itu sekarang? Haesik Bakdong mengambil pisau di sebelahnya. Hari ini kamu mati atau aku. Tapi dia masih ditendang ke tanah oleh Sung Il. Perang ini sepenuhnya disebabkan oleh dua anak bodoh. Mendengar suara tersebut, Kapten dan Eng Hee segera berlari menghampiri. Setelah berhasil menarik kedua orang itu keluar, Sung Il mengatakan putrinya tidak merawat tubuhnya sendiri. Menghancurkan hidup anakku, apa salahnya mengambil anak demi masa depannya? Haesik mengatakan bahwa dialah yang tidak merawat anak-anaknya dengan baik. Putriku luar biasa, dia dirusak oleh putramu yang tidak berguna. Seharusnya kedua kakak beradik yang berjanji menjadi mertua itu berbahagia. Namun sayangnya, kini keadaannya menjadi seperti itu. Eng Hee di satu sisi meminta keduanya berhenti berdebat, semua orang mendengar. Biarkan saja mereka mendengarkan. Bagaimanapun, hidupku hancur total. Yang Jo pulang pada malam hari. Melihat ayahku dipenuhi bekas luka. Bertanya kepadanya apa yang terjadi. Ayah hanya memberikan alasan acak. Kemudian dia meminta putrinya untuk duduk di depannya. Kali ini, ayah mengeluarkan buku banknya. Ini mencakup biaya sekolah dan sewa untuk putrinya yang kuliah di Seoul. Dan sekarang rumah ini juga diberikan kepadanya. Syaratnya, anak perempuan tersebut harus meninggalkan anak tersebut. Namun Yang Jo memutuskan untuk tidak berubah. Ayah memaksa putrinya untuk membuat keputusan akhir. Anda harus memilih ayah Anda atau anak di perut Anda. Jika Anda memilih anak-anak, keluar dari sini. Mulai sekarang kami akan memutuskan hubungan. Yang Jo menyeka air mata dari wajahnya, lalu memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Jung Hyun di sisi lain mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran. An menyuruhnya pergi ke toko serba ada untuk membeli makan malam untuk Yang Jo. Kemudian dia bergegas kembali ke hotel. Anak laki-laki itu mengambil uang yang diperolehnya dari pekerjaan hari ini dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu tersedak melihat uang di tangannya. Dia tahu perbuatannya menyebabkan kedua ayahnya terluka parah. Keduanya berjanji untuk lebih melindungi satu sama lain dan terus bergerak maju. Anak laki-laki itu pergi ke rumah gadis itu untuk mencari Haesik. Sebelum Haesik bisa tenang, dia mendorong pria itu menjauh. Ditempel di dinding, menunjuk dengan tinjunya. Pria itu memohon pada Haesik untuk datang ke hotel menjemput Yang Jo. Karena dia sedang flu. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari samping. Setelah Sung Il melihat Haesik memberi pelajaran pada putranya. Ayo pergi. Ini milikku. Jika kamu ingin bertarung, itu pasti aku. Haesik hanya bisa melampiaskan amarahnya ke dinding. Lalu mintalah Jung Hyun memberitahu Yang Jo. Kali ini tidak berjalan sesuai harapannya. Saya tidak akan pernah mengakui kekalahan. Lalu dia membanting pintu. Sung Il pulang dan menyuruh putranya berlutut. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan ketika dia pulang tengah malam hari ini. Jung Hyun berkata dia pergi bekerja. Selain itu, jangan menjawab panggilan telepon dari guru. Ini, Sung Il menyuruhnya untuk tidak mempercayai wanita. Bukankah ibumu meninggalkanmu dan melarikan diri? Jung Hyun berkata ibunya tidak meninggalkannya. Dialah yang ditinggalkan. Ba melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Jung Hyun kemudian berkata bahwa dia meminta ibunya untuk pergi. Ayah yang keras kepala itu tidak mau mempercayai kebenaran ini. Namun mata merahnya menunjukkan bahwa hatinya sedang sakit. Hamil 6 bulan, dia berjongkok di tanah dengan tidak nyaman. Seon A lewat dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Yang Jo masih dengan tegas menggelengkan kepalanya. Saat dia mencoba berdiri, tas sekolahnya jatuh ke sungai. Seon A melihat itu dan segera berinisiatif membantu gadis itu mengambilnya. Kemudian dia membantunya meletakkannya di bahunya. Saat ini Seon A melihat perutnya. Ibunya lah yang langsung mengetahui kalau Yang Jo hamil. Seon A bertanya apakah dia boleh menyentuh perutnya. Melihat Yang Jo tidak berbicara, dia dengan sopan meminta maaf lalu berbalik untuk pergi. Saat ini, Yang Jo setuju. Seon A menyentuh perut Yang Jo dan berkata sambil tersenyum. Selamat. Yang Jo tampak bingung saat Seon A pergi. Lalu aku melihat anak di perutku. Dia sepertinya mengerti maksud anak ini. Jung Hyun menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menerima gaji hari itu berbalik dan menemui Yang Jo. Saat ini, Haesik sedang bersantai di pantai. Menerima telepon dari Jung Hyun.
kata Yang Jo sedang sakit dan menolak pergi ke rumah sakit. Kemudian dia bergegas kembali ke hotel. Tapi Sung Il sampai di sini lebih dulu. Dia mengetuk pintu kamar tempat tinggal Yang Jo. Yang Jo membuka pintu dan benar-benar ketakutan. Saat aku hendak menutup pintu, Sung Il menarikku pergi. Gunakan kekerasan untuk menyeret Yang Jo keluar dari hotel. Jung Hyun tiba tepat pada waktunya. Lihatlah tangan merah Yang Jo. Lepaskan tangan Yang Jo. Tapi ayahnya menyuruhnya keluar dari sini dan tidak merasa malu. Gadis itu meneriakkan nama Jung Hyun kesakitan. Saat ini, Jung Hyun tidak bisa menahan amarahnya. Dia membantu Yang Jo membiarkannya duduk di samping. Lalu menceritakan pada ayahnya di tanah. Dia telah membuatku malu sepanjang hidupku. Aku tinggal karena aku kasihan padamu. Tapi mulai hari ini aku bukan lagi anakmu. Anak. Kemarilah, nak. Kembalilah, nak. Saat ini, Haesik juga tiba di sini. Memanfaatkan luka Sung Il, mendorongnya ke tanah dan bergegas keluar. Kemudian keduanya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sini, kedua orang itu mampu melepaskan ikatan di hati mereka. Sung Il secara proaktif bertanya mengapa dia begitu membencinya. Haesik akhirnya menceritakan alasannya. Memanfaatkan gadis untuk meminta uang. Apa kamu senang? Makanan yang bau dan mengemis. Komentar yang terkesan marah sangat berdampak pada Haesik. Terlebih lagi di depan putriku. Bahkan sekarang pun dia masih belum bisa melupakannya. Karena Sung Il adalah satu-satunya pendukungnya saat itu. Sung Il menjelaskan bahwa saat itu dia hanya ingin memarahinya untuk membangunkannya. Tapi saat itu Haesik benar-benar tidak punya apa-apa. Dia benar-benar seorang pengemis. Mata merahnya seolah meringankan hubungan keduanya. Haesik kembali ke rumah dan duduk dengan tenang di kamar putrinya. Sung Il ada di samping minum sendirian. Ingat masa lalumu. Saat itu, dia dikejar dan dipukuli oleh orang jalanan. Temui ibu di jalan. Tapi ini terakhir kali dia melihat ibunya. Kecelakaan tak terduga menyebabkan istrinya putus dengannya. Memberitahu Sung Il tentang kata-kata terakhir ibunya sebelum pergi. Katakan padanya untuk tidak mempermalukan putranya di masa depan. Kemudian dia membuka pintu untuk bersiap keluar dan bersantai. Saat ini, Haesik juga keluar rumah. Melihat Sung Il secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Cobalah yang terbaik untuk mencari bantuan dari tetangga. Teriak lagi kalimat Sung Il dari mulutnya sendiri. Pasangan muda tunawisma, tolong bawa mereka masuk. Setelah seharian berjuang, keduanya akhirnya bisa makan. Anak laki-laki itu dengan serius mengambilkan makanan untuk gadis itu. Dua bibi di depan, menunjukkan senyum seorang ibu. Kedua anak itu juga agak pemalu. Sung Il di sisi lain juga terbangun di ranjang rumah sakit. Hanya ada satu tetangga, Eng Hee, di sisinya yang menemaninya. Pingsan mendadak ini disebabkan oleh penyakit diabetes. Eng Hee memberitahunya bahwa Haesiklah yang membawanya ke rumah sakit. Sung Il agak sulit dipercaya. Kemudian mencabut jarumnya dan berkata ingin kembali bekerja. Setelah mengucapkan terima kasih pergi. Melihat Sung Il tidak mempedulikan tubuhnya seperti itu. Hee menelepon Jung Hyun untuk memberitahunya tentang situasi ayahnya. Keesokan harinya Haesik diundang ke sekolah oleh gurunya. Melihat punggung ayahnya, dia diam-diam menundukkan kepalanya. Dia sangat sedih di dalam. Beruntung pihak sekolah menerima Yang Jo dan Jung Hyun. Tapi ini tidak mengubah apapun bagi Haesik. Wajahnya dipenuhi bekas luka dan dia mengenakan setelan yang sedikit longgar. Terlihat terutama naik turun di bawah sinar matahari terbenam. Apakah ayah benar-benar pergi begitu saja? Haesik melihat perut buncit putrinya dan berkata, ayah akan membantumu menemukan rumah. Namun anak dan Jung Hyun hanya bisa memilih satu. Sang ayah mungkin sudah menerima keberadaan anak ini. Namun masih belum mampu memperkecil jarak dengan Sung Il. Guru dan teman sekelas bisa memahami anak, kenapa ayah tidak? Mengapa? Karena semua orang ada di pihak gadis itu. Menunjukkan betapa tidak berdayanya ayahnya. Segala sesuatu dalam hidup tidak bisa seperti yang diharapkan. Inilah yang dia katakan kepada putrinya. Semoga Anda di depan layar bisa menertawakan kehidupan. Yang Jo masih menolak mengakui kesalahannya. Kamu dan Jung Hyun adalah pilihan yang tepat. Namun di saat yang sama, dia juga memahami bahwa ayahnya sangat kesepian. Maaf telah membuatmu kesepian. Putrinya dapat memahami bahwa dia membuatnya menangis terseduh-seduh. Namun Yang Jo juga merasa kesepian. Meski memiliki anak dan Jung Hyun, hidup tidak lengkap tanpa ayah. Saat ini saya pikir dia benar-benar ingin kembali dan memeluk putrinya. Namun jangan ingin putri Anda melihat sisi rentan Anda. Haesik menghela nafas dan menenangkan diri. Meninggalkan sekolah sendirian, Yang Jo berdiri di sana sambil menangis dengan sangat sedih. Haesik membantu putrinya melihat-lihat rumah di malam hari. Melihat seorang ibu lewat di jalan. Saat ini, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati saya. Jung Hyun di sisi lain berdiri di depan pabrik pengolahan ayahnya. Saat ayah pulang dan ingin membantu memindahkan barang.
Tapi ayahku mendorongku pergi. Padahal ayahku pernah memukuli dan memarahiku sebelumnya. Namun dia tetap khawatir dengan kondisi ayahnya. Tapi ayah menyela dan bertanya, "Pernahkah aku mempermalukanmu seumur hidupmu? Bisakah kamu memberitahuku kenapa?" "Itu karena aku terlihat jelek. Atau karena pekerjaanku?" Jung Hyun berkata tidak. Sang ayah berbicara kepadanya lagi. "Saya bekerja 365 hari setahun untuk membesarkannya. Hiduplah dengan serius dan putus asa. Meski menjadi bajingan yang menjijikkan. Tapi sebagai seorang ayah dengan hati nurani yang bersih. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Hanya kamu yang bangga. Tapi kamu pikir aku membuatmu malu? Oke nak. Putuskan hubungan ayah anak selama sisa hidup Anda." Pria itu memeluk ayahnya. "Maaf ayah." Saat ini Hae-sik juga muncul di sini. Saya pikir dia datang untuk secara aktif membuka celah dengan Sung-il. Sung-il kembali ke rumah setelah hari yang melelahkan. Saat ini Hae-sik sedang duduk di puncak tangga. Dia baru saja selesai berdebat dengan Jung Hyun. "Sekarang aku tidak punya kekuatan lagi untuk melawan Hae-sik." Memintanya untuk kembali ke rumahnya. Saat Sung-il membuka pintu, Hae-sik masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Sung-il tiba-tiba menjadi marah lagi. Saat dia menyalakan lampu, Hae-sik berbalik diam-diam, lalu dia berlutut di depannya. Sung-il terdiam kali ini, lalu membawakan sebotol soju. Mungkin inilah cara pria menghilangkan rasa cemasnya. Tak perlu dikatakan, semuanya ada dalam anggur. Mari kita serahkan pada mereka berdua. Kelahiran. Hae-sik akhirnya menyerah. Bagi mereka, ini mungkin satu-satunya kesuksesan yang bisa mereka raih. Namun dia tidak ingin anaknya dikritik. Sung-il dengan marah berkata, "Siapa yang berani melakukan hal seperti itu pada anak kita? Katakan padaku, aku akan memberi mereka pelajaran." Hae-sik mencantumkannya satu persatu. Andai besi Kim tua di pasar. Bibi Han di pasar. Orang tua itu menjual es batu. Saat ditanya siapa lagi? "Kakak." Saya bilang, "Kami yang Jo tidak merawat tubuh kami dengan baik." Hae-sik meminta Sung-il untuk meminta maaf padanya. Baru saat itulah Sung-il menyadari kesalahannya. Dia dengan tulus meminta maaf kepada Hae-sik. Maaf. Permintaan maaf yang sederhana bagi mereka berdua untuk mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan. Hae-sik lalu berkata membiarkan Yang Jo pulang. "Jadi mohon maafkan Jung Hyun." Sung-il tidak menjawab. "Biarkan Hae-sik pulang dulu." Sebelum berangkat Hae-sik berinisiatif mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, "Tolong berdamai dengan saya. Dari sekarang, saya dengan hormat akan memanggil Anda saudara." Tapi Sung-il memintanya untuk meneleponnya. Pembalikan yang begitu besar membuat Hae-sik sulit pulih. "Pulanglah dan bergabunglah dengan keluarga. Kamu juga lelah." "Terima kasih." Hubungan keduanya berdamai. Kemudian Sung-il memutar nomor telepon Jung Hyun. "Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para wanita sebelum saya pergi." Keesokan harinya Jung Hyun berdiri di depan pintu menunggu Yang Jo. Setelah saling berpandangan, Yang Jo tersenyum. Dua orang bisa dianggap bahagia. Akhirnya mendapat persetujuan semua orang. Saat ini Jung Hyun berkata pada Yang Jo, "Baru kemarin menjadi pegawai resmi restoran tersebut." Lalu beritahu bayi itu, ayah akan bertanggung jawab menghasilkan uang untuk membeli popok dan susu formula untuk bayinya. Karena Yang Jo dan Jung Hyun diakui oleh kedua orang tuanya, Hae-sik masih menjalankan bisnis es seperti biasa. Seluruh orang juga penuh semangat. Tapi ada satu masalah yang membuatnya pusing. Jung Hyun sering keluar masuk kamar Yang Jo di tengah malam. Mendengar itu, Sung-il langsung melindungi sumpitnya. Itu karena gadis itu berkata dia tidak bisa belajar tanpa Jung Hyun. Dia juga menelepon Jung Hyun untuk membeli makanannya. "Saya juga sakit kepala. Lagi pula, aku tidak bisa tidur nyenyak." Hae-sik juga mengatakan dia mimisan setelah dianiaya oleh mereka. Sung-il menyentuh hidungnya, tidak melihat apapun. "Apakah Anda satu-satunya yang mengalami kesulitan tidur?" Saat ini, Dong Seok datang ke sini untuk makan. Keduanya berbicara tentang membeli rumah lagi. Sung-il hanya membual bahwa dia tidak punya uang. Hae-sik berkata uangnya untuk biaya kuliah Yang Jo. Sung-il tidak senang mendengarnya. Putrinya masih bersekolah, namun anak saya putus sekolah dan masih harus bekerja untuk menghidupinya. Anakku adalah pengorbanan terbesar. Hae-sik juga tidak bisa mengaku kalah. Putranya juga bisa kembali bersekolah setelahnya. Dong Seok di samping benar-benar tidak bisa mendengar lagi. Dia mengatakan Yang Jo dan Jung Hyun harus berada di ruangan yang sama. Akan lebih baik jika dua orang tinggal di ruangan yang sama.
Sung Il masih belum puas. Siapa yang akan memasak untukku saat Jung Hyun tidak ada lagi? Dong Seok melirik Hai Sik di sebelahnya. Lupakan saja, hiduplah seperti ini. Ibu Dong Seok dan Bibi Chun Hee juga datang untuk makan. Tapi Dong Seok mengabaikan ibunya. Ketika Bibi Chun Hee melihat ini bertanya, apa hubungan Dong Seok dan Seon A? Dong Seok sangat terkejut. Ibu yang pura-pura tenang juga ingin tahu. Dong Seok menatap ibunya di depannya. Kemudian bicarakan tentang situasi pribadi Seon A. Dan berkata dia ingin membangun rumah bersamanya dan tinggal bersama di sini. Tapi dia ingin tinggal di Seoul, jadi biarkan dia pergi. Selamat tinggal. Menghadapi pertanyaan Bibi Chun Hee, Dong Seok menjadi sedikit tidak sabar. Bibi Chun Hee tidak bertanya lagi. Kemunculan ibunya membuatnya kehilangan nafsu makan. Jadi dia pergi sendirian. Setidaknya dia punya pacar. Setelah pergi, Dong Seok menjual makanan di depan gerobak belanjaannya. Kali ini, ibu berjalan ke kiosnya. Di bawah tatapan Dong Seok, dia secara acak memilih satu set pakaian. Lalu masukkan uang itu ke dalam keranjang dan pergi. Aku melihat ibuku memberiku banyak uang. Dia dengan marah menyodorkan uang ekstra itu ke tangan ibunya. Ibu tua itu memegang uang itu erat-erat di tangannya. Akhirnya pergi dengan wajah rendah hati. Kembali ke kios, Dong Seok terus berjualan. Namun kemunculan kembali ibunya membuatnya sangat marah. Setelah mengejar semua pelanggan ke depan konter, dia pergi ke kios ibunya dengan beberapa pakaian. Lalu lemparkan pakaian itu ke tanah dan katakan, "Nak, cobalah yang terbaik untuk bersabar. Jangan membuat masalah dengan anak Anda. Tahu?"